Oke, kita mulai. Jika nanti gini, saya akan coba demokan salah satu fitur ini yang baru ini. Jika rekan-rekan belum menginstal atau belum punya QGIS 3.22, masih di bawahnya, itu tidak apa-apa, kita lihat dulu aja sambil diperhatikan. Dan mungkin rekan-rekan yang udah training dengan saya kemarin di Bali itu, mungkin ini mengulang ya sebenarnya. Mengulang, sedikit mengulang. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa selama waktu diskusi di training itu, ini merupakan topik bahasan yang cukup lama ya, paling paling sering ditanyakan. Karena ternyata banyak peserta, pengguna QGIS ini, menggunakan, penyimpanan file atau attachment ini. Oke, saya mulai aja dari kosong sama sekali ya, saya akan coba izin share screen, ya, share screen. Mungkin saya akan share screen semuanya aja. Oke, saya izin share screen. Di sini saya ada QGIS. Tampak ya QGIS-nya rekan-rekan? Oke, tampak ya. Jadi ini oke, saya ada ini tampilan QGIS-nya. Di sini perlu diperhatikan juga saya menggunakan masih yang QGIS 322 ya. Walaupun saat ini posisinya kita posisinya adalah kita rada di terbaru itu 326 maksud saya. Sini saya pakai 322. Oke, kemudian saya juga sudah siapkan ya, sebuah folder di mana ya, di dokumen. Di sini saya ada bikin folder namanya QGIS demo. Jadi foldernya cukup panjang ya ini. Panjang dari C, user, OneDrive dan seterusnya ya. Di sini ada folder QGIS demo. Jadi di dalam folder QGIS demo ini saat ini posisinya kosong ya. Dan artinya nanti rencananya di folder QGIS demo ini saya akan jadikan sebagai rootnya ya. Jadi semua file kerja saya nanti akan saya letakkan di QGIS demo ini. Saya akan letakkan di sini. Oke, saya akan letakkan di sini. Mari kita mulai. Jadi saya bikin project baru aja. Misalkan saya save ke dalam folder tadi ya. QGIS demo ini saya bikin attachment widget misalkan nama project ya. Ya, ini project QGIS-nya udah saya buat. Saya save aja langsung. Ya. Jadi sehingga di sini saya ada satu file jadinya. Tadi kan kosong, sekarang satu file. Attachment widget ini. Oke. Nah, ini. Kemudian saya coba bikin apa ya biar nggak kosong banget ya. Saya masukin Google Satelit aja misalkan. Terus saya bawa ke Denpasar misalkan. Seperti ini. Denpasar ya, saya bawa ini. Oke. Kemudian saya buat lagi satu buah layer ya. Saya buat layer. Jadi saya buat vektor. Di sini saya juga kenalkan mungkin vektor yang mau saya buat adalah itu sorry. Saya taruh di dokumen sini. QGIS demo. Di sini saya kasih nama GPKG DB ya. GPackage DB open. Oh sorry, saya salah pilih. Tadi harusnya add layer. Tadi add layer ya. Harusnya create layer, sorry. Saya create layer baru. Oke, saya create baru. Saya taruh di QGIS demo. Di sini demo DB. Saya taruh di sini. Saya save. Nah, layernya misalkan saya kasih bangunan gitu namanya misalkan ya. Geometry type-nya saya buat polygon. Misalkan kode customer misalkan. Saya kasih nama ID-nya 20. Terus nama misalkan. Kemudian saya kasih foto. Foto ya, sisa foto itu 200 karakter saya masukkan.
Ya, ini saya siapkan layernya dulu. Jadi dalam kondisi kosong saya mulai ya. Dan ini kita saat ini udah punya layer bangunan. Oke. Sehingga saat ini di root foldernya saya ada 2 file, yaitu file project-nya dan file database-nya ya. Oke, kita mulai ya. Saya tidak terlalu luas biar cepat aja, tapi saya mau mengenalkan yang mengenai widget yang attachment. Jadi biasanya rekan-rekan kan ingin menyelipkan data gambar, foto rumah dan sebagainya ya di sebuah layer. Ya, misalkan contoh seperti ini. Saya buatkan sebuah bangunan seperti ini. Saya ngasal aja ya di sini. Saya kode customer 123, misalkan namanya Herman. Nah, kan ingin ada foto dimasukkan ke sini, misalkan foto rumahnya atau hasil survei dan sebagainya. Inginnya kan seperti itu. Oke, saat ini masih kosong ya. Nah, gimana nih biar kita bisa nyimpen fotonya? Ya, kita lihat di propertinya, di properti layer tersebut, kita ada lihat di field sini, ada field foto ya dengan string 200. Di sini saya buat string, kenapa? Karena tujuannya adalah buat meletakkan path filenya. Oke, di sini kita masuk ke attribute form, kemudian saya ambil foto di sini. Nah, oke. Nah, ini udah masuk ke dalam atribut tadi, foto tadi. Ya. Nah, sini kita bisa pilih widget type. Yang sebahasan kita adalah di widget type yang attachment ini. Ya, ini. Kalau saya zoom gini kelihatan? Nah, sebentar. Saya zoom gini kelihatan ya? Nah, ini kita akan menggunakan yang widget type-nya yang attachment. Nah, storage type-nya, nah ini yang mau saya kenalin. Mungkin di rekan-rekan yang masih pakai QGIS versi di bawah 322, pilihannya hanya satu aja ya, select existing file. Nah, sekarang sudah ada simply copy dan WebDAV storage. Oke, itu WebDAV storage ya. Yang tradisional kita pilihkan select existing file ini ya biasanya. Existing file. Oh ya, sebelumnya kita coba configure dulu untuk karena dia akan rencananya sebagai foto. Di sini saya akan rubah store path S-nya ke relative to project path ya. Ke relative to project path, kemudian integrated document viewer-nya saya ubah ke image. Nah, karena tadi ada yang WA saya langsung, Pak, saya ikuti step-stepnya kemarin, tapi kok nggak jadi file gambarnya hanya menempatkan file aja, path-nya aja, kok gambarnya nggak kelihatan gitu. Nah, ininya masih belum di set tab-nya ya, image ini. Kita set image, white and height-nya kita create auto aja. Demikian. Ya. Nah, kalau sudah kita klik OK saja ya, sehingga kalau kita mau ngedit seperti ini, kayak di sini, kita bisa lakukan seperti ini biasa yang tradisional ya. Nah, ini kan. Nah, ini file gambarnya, oke. Sehingga kita punya data seperti ini. Ya, kalau kita pakai atribut. Nah, di sini saya menggunakan yang existing file untuk widget type-nya. Nah, ini. Sehingga lihat di sini panjang seperti ini ininya path-nya. Jadi ini tidak disarankan ya, disarankan. Kenapa? Karena kalau kita mau pindah ke sebuah lokasi atau file project-nya ini mau kita copy kemana, ke handphone, ke QField, fotonya nanti nggak terbawa. File fotonya terbawa karena nggak ada file foto di dalam root-nya, tapi ada di luar root. Tadi saya ngambilnya ke folder My Pictures ini, yang jauh sekali lokasinya dari folder root-nya. Jadi disarankan adalah dengan kita set di sini select existing file-nya, itu kita select existing file-nya, kita store path S-nya ke relative to project path. Nah, ini penting sekali. Ya, kenapa? Misalkan saya demokan ya di sini. Nah, di sini si fotonya atau dokumennya atau apapun itu harus kita kondisikan dulu dia berada di dalam root, folder root-nya. Misalkan gambar ini nih, GIS PNG yang mau saya masukkan. Nah, ini harus dikondisikan masuk ke dalam root-nya dulu. Kemudian baru kita bisa add
picture-nya di sini. Misalkan saya masukkan, ini kita masuk ke folder QGIS demo-nya. Nah ini, sehingga begitu saya klik, nah, lihat di sini path-nya tidak lagi panjang, tetapi langsung ke filenya. Kenapa? Karena ini dalam satu root yang sama dengan project-nya. Satu root yang sama dengan file project-nya, sehingga ini kenapa bisa seperti itu karena kita udah set di sini store path-nya relative to project path. Gitu. Itu yang teknik pertama kalau rekan-rekan masih pakai QGIS yang versi di bawah 322. Yang pilihannya untuk attachment-nya itu hanya yang select existing file. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke yang lain. Silakan pada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada ya, kita lanjutkan ke yang simple copy. Nah, simple copy ya. Ini yang baru nih, ini simple copy baru. Jadi kalau tadi di select existing file itu kita harus mengkondisikan, misalkan file gambarnya, pictures-nya itu harus kita kondisikan ya. Kita copy dulu, baru ditaruh di folder yang di dalam root project-nya ya. Nah, kalau ini saya hapus lagi ya, kalau yang simple copy itu lebih membantu dalam artian gini, dia akan membantu kita mengkopikan dari file yang kita select untuk dipindahkan ke folder yang sudah kita set. Disitulah letak gambar-gambarnya ya. Seperti itu. Jadi contoh nih, saya pilih yang di sini storage-nya yang simple copy ya. Nah, nanti file fotonya mau taruh di mana nih? Nah, makanya disebutnya store URL. Kenapa store URL? Kenapa harus URL? Di sini dia minta path dari share folder atau share drive atau apapun yang drive-nya itu bisa dipakai bersama gitu. Yang dipakai bersama. Karena saya tidak di dalam jaringan, jadi saya buat saja misalkan file fotonya itu nanti saya letakkan di mana nih? Saya letakkan di dalam folder ini project foldernya ya. Coba kita lihat di sini saya ada punya. Jadi fotonya nanti saya akan letakkan di project folder sini. Ya, saya akan letakkan di sini. Jadi saya pakai expression di mana saya pakai variabel yang namanya project folder sini ya. Expressionnya project folder sehingga harapannya begitu saya pilih gambar nanti gambarnya akan ke-copy ke dalam project foldernya. Project folder saya adalah di folder yang tadi kita buat ini, yang ini QGIS demo ini. Jadi kalau saya menambahkan foto apapun dia akan pindah ke dalam sini. Ya, kita demokan ya. Sini udah saya set. Oke. Misalkan saya gambar lagi satu buah poligon. Kita tambahkan lagi satu poligon ya. Kita tambahin ini. Saya tes nama, tes fotonya saya pilih. Nah, fotonya saya pilih misalkan keluar dari project foldernya, misalkan di My Picture. Kemudian saya ambil yang ini, saya open. Ya, kemudian saya klik OK. Ya, kita save. Kita lihat di sini di foldernya. Nah, lihat foldernya langsung berisi file logo yang tadinya nggak ada di folder ini. Jadi file ini tadinya nggak ada. Jadi setelah kita pilih, padahal file ini tadinya ada di My Picture. Nah, tetapi karena kita pakai widget type yang copy, jadi file itu dikopikan ke folder yang udah kita pilih. Nah, seperti itu. Tetapi kita lihat di sini, namun karena itu bukan share folder atau share drive ya, sehingga kita lihat di sini, mana ini ya? Kita bisa lihat di sini bahwa path-nya cukup panjang ya. Sini.
jangan. Tapi filenya ke copy ke sini, gitu. Nah, itu yang teknik yang apa? Simple copy. Untuk teknik kedua ini ada pertanyaan? Silakan. Oh, ada Mas Tauhid ya dari Wonosobo. Siap. Nah, jadi itu terobosan pertama ya yang di QGIS ya, yang tadi, dan kalau nggak ada, saya coba kenalin yang terobosan kedua ya. Terobosan kedua saya yaitu, ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum saya lanjut ke WebDAV storage. Nah, ini yang lebih canggih lagi ya WebDAV storage ini. Saya cek dulu ada kolom chat. Oke. Di chat nih ada pertanyaan. Perkenalkan saya Bimo dari Makassar. Saya boleh bertanya bagaimana menampilkan gambar setelah memakai widget attachment? Karena setelah saya coba fotonya tidak tampil tapi hanya alamat direktori filenya saja. Oke, Mas Bimo, pad-nya ya, mungkin Mas Bimo pakai yang tipe ini ya, yang tipe select existing file ini. Nah, biar tampil itu di sini di integrated document viewer-nya, tipenya dipilih yang image. Nah, sini. Pilih yang image, kemudian di sini white sama height-nya di set auto. Itu Mas Bimo pertanyaannya. Semoga menjawab. Gitu. Jadi kalau ini nggak di set ya, misalkan yang tadi nggak di set sebagai foto, ya, nanti dia mana tadi? Ini kalau kita tidak no content seperti ini, nanti hasilnya tuh tidak nah, seperti ini, hanya nama file atau path-nya aja, gambarnya nggak dimunculkan seperti itu. Itu mungkin jawabannya Mas Bimo. Oke. Kita bersini pertanyaannya nggak ada lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir yang mau saya kenalkan adalah tipe yang WebDAV. Ya, ini baru banget ya. Dan ini bagi teman-teman yang udah GIS online, terus pingin fotonya begitu apa di capture langsung masuk ke server ya. Ini cocok ya pakai WebDAV storage ini. WebDAV storage ya. Nah, WebDAV storage ini artinya kita harus menyiapkan layanan dulu di jaringan atau di apapun ya, di jaringan atau di apapun untuk bisa menaruh file atau dokumen tersebut. Kita cek ya di sini apa sih WebDAV itu ya. Sebentar, WebDAV. Mas Heri, saya nggak punya studio. Ini bukan studio, Mas. Ini kamar. Jadi bukan studio ya. Kita lihat WebDAV itu apa? Nah, WebDAV ini adalah, nah ini ya, pengertian ya kalau dari Wikipedia. WebDAV itu adalah Web Distribute Authoring and Versioning. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah layanan untuk mengirim file yang kemudian file tersebut bisa kita kirim dengan protokol HTTP. Biasanya kalau ngirim file itu ke sebuah storage di cloud, kita biasanya harus pakai FTP atau ada mekanisme upload yang kita buat di sebuah web service atau sebuah halaman portal ya. Nah, dengan adanya WebDAV ini, kita dengan hanya menggunakan WebDAV agent, itu kita bisa mengirim file ke sebuah tempat storage yang sudah ditentukan. Kemudian file itu bisa dikirim lewat HTTP protokol. Nah, dengan HTTP protokol tersebut, kita pun bisa menikmati file tersebut untuk disajikan kemudian di form QGIS, di mana form QGIS ini sebagai WebDAV kliennya, gitu ya. Jadi ini yang dipilih oleh si developer di QGIS untuk memanfaatkan WebDAV WebDAV storage ini. Ini ya kita coba ya sini WebDAV storage nih. Ini cukup menarik. Karena saya nggak punya sebuah layanan WebDAV ya, jadi
karena saya nggak punya pelayanan webdav, jadi saya coba cari di internet yang gratis saat ini. Nah, ketemu yang namanya ini, Keylot. Nah, Keylot. Ini saya coba daftar kemarin ke sini dan sehingga saya punya storage. Nah, ini storage saya. Nah, coba kita buka filenya di sini. Nah, ini storage saya di apa? Di layanan webdav. Ini kayak semacam Google Drive atau OneDrive ya. Tapi Google Drive, OneDrive itu tidak ada layanan webdav-nya. Nah, saya nemunya yang Keylot ini dia punya layanan webdav. Kita bisa lihat di sini di setting pojok sini. Nah, di sini dia ada webdav HTTP-nya. Nah, di sini ada HTTP-nya. Oke. Kemudian saya misalkan berencana untuk saya hapus dulu filenya. Ini saya hapus dulu. Jadi saya udah buat sebuah folder di sini di web Keylot storage saya ada namanya QGIS demo. Nah ini kosong ya isinya kosong. Jadi dari sini saya akan coba upload. Saya akan gunakan ini sebagai layanan di QGIS-nya. Ini ntar saya cek gitu ya. Oke, Mbak Dona, terima kasih. Oke, oke, Mas Bimo, sama-sama. Nah, kita akan coba layanan webdev ini ke QGIS. Jadi buat rekan-rekan yang fotonya tidak bisa dipakai bersama di project QGIS, itu bisa menggunakan teknik ini. Ya, di sini saya coba pilih yang webdav storage di sini, kemudian pertanyaan berikutnya dia isiannya adalah store URL-nya. Nah, store URL-nya kita pilih di sini. Di sini kita pilih store URL-nya. Di sini sudah disiapin store URL-nya. Saya tinggal copy aja webdav sini. Kita Ctrl C. Kita lihat sama-sama path-nya seperti apa. Ya, oke. Path-nya seperti ini ya. Jadi ini path-nya. http bla 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 bla. Ini akun saya di Keylot-nya. Nah, kemarin saya ada bikin folder di root-nya ini, yaitu folder namanya QGIS demo. Maka di ujung sini saya tambahkan lagi QGIS demo. Tujuannya apa? Agar nanti begitu saya gunakan di QGIS, file-file yang saya pakai itu akan masuk ke dalam folder ini automatically. Ya, kita coba ya. Ini saya copy. Kita copy, kemudian saya akan gunakan di QGIS ini. Kita akan gunakan di QGIS, kemudian ini kita edit dulu, kemudian ini saya taruh di sini. Kasih gini ya. Jadi saya mulai dengan single quote, diakhiri dengan single quote ya. Nah, ini adalah path atau URL dari webdav storage yang saya punya. Oh ya, ini free ya, tapi saya nggak tahu batasan free-nya sampai berapa giga ya. Kemudian saya klik OK. Nah, kemudian kita harus memasukkan username autentifikasinya. Nah, sini autentifikasinya kita bikin baru di sini. Bikin baru ya dengan cara kita bikin baru dengan di sini pada pilihan authentication-nya kita klik plus ya sehingga nanti akan muncul seperti ini dan kita isi dengan basic authentication dan ini username-nya di akun Keylot saya dan password-nya apa ya gitu. Kita save ya seperti ini tapi di sini ada warning bahwa konfigurasinya configuration store encrypted credential in the QGIS authentication database ya. Nah, kemudian ini kita klik OK, kita klik OK. Sudah selesai, sudah semuanya. Jadi kita cek lagi. Pilihannya udah webdav, store URL sudah, kemudian authentication-nya juga udah. Oke, kita coba ya. Ini kita tambahkan data baru misalkan di sini. Jadi ini yang di lokal saya filenya, kita tambahkan polygon baru misalkan. Nah, kemudian di sini saya kasih customer misalkan 222 namanya tes customer. Nah, kemudian fotonya saya browse.
Saya pilih misalkan fotonya, ini misalkan ya. Nah, saya pilih ini. Lihat dia ada proses upload di sini. Proses upload ya ke server. Oh ya, sebentar, ini ada settingan yang kurang, yaitu saya tadi belum saya balikan untuk ininya, nah image-nya. Oke, sehingga harusnya, mana iya, identify features, harusnya nanti seperti ini. Nah, lihat ada loading, dia nge-browse ke sini. Kalau kita lihat di sini tampilannya bukan pad drive saya ya, kalau kita lihat di sini. Ini tampilannya adalah ke, mana? Lihat. Nah, ke sini. HTTP bla 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 ke QGIS demo, nama file saya yang tadi saya upload. Dan ini adalah filenya. Klik OK. Ya, kita cek coba ya di sini. Ini saya refresh. Nah, ini filenya ada. Masuk ya di hard disk saya. Kita coba lagi. Kita coba lagi di sini, kita tambahkan. Kita tambahkan webDAV ini misalkan. Kemudian saya kasih kode customer. Namanya adalah nama, kemudian fotonya kita browse, saya ganti foto yang lain, misalkan yang ini, yang web di sini, saya open. Lihat dia ada proses upload ke storage saya, ya, dan ini dia langsung muncul. Klik OK, kemudian kita save. Sehingga kita lihat harusnya di sini muncul 2 file baru ya, kalau kita apa? Nah, ini ada 2 file baru. Ya itu. Jadi itu WebDAV ya. Jadi, akan sangat membantu sekali untuk rekan-rekan jika bekerja, dengan banyak file untuk di penyempurnaan atribut atau pelengkap, layer-nya atau sebagai atributnya, yang menggunakan file itu bisa saja file file PDF kah, file gambar kah, banyak ya yang bisa dimasukkan. Demikian, sharing-nya. Ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan. Monggo. Rekan-rekan ada pertanyaan? Ya, jadi di QGIS ini, ada banyak kemajuan di sisi, widget, attachment ya. Ya, jadi saya hari ini bahasannya hanya di widget attachment, untuk hal lain nanti kita coba di sesi yang lainnya. Kemudian jika rekan-rekan tertinggal dan sebagainya, pengen mengulang di sini, silahkan ke blog saya di sini. Di sini http://vlog.suherman.asia. Di situ sudah saya siapkan tutorialnya ya untuk yang tadi. Jadi bisa diulang-ulang ya. Mohon support ya untuk subscribe di vlog.suherman.asia. Nah, gitu. Jadi mohon supportnya di sini ya, supportnya. Silakan ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Silakan rekan-rekan jika mau mulai. Monggo mengenai WebDAV storage, mengenai copy, apa tadi simple copy maupun yang existing file ya. Jadi kalau buat rekan-rekan yang mau tanya nih, Pak Herman, apakah foto dari attachment tersebut bisa diakses menggunakan perangkat lain? Bisa, Pak. Jadi kalau kita menggunakan simple copy, artinya kalau kita punya drive yang di-share, tentunya drive tersebut bisa diakses. Di-share sini entah di-share di network, maupun di-share misalkan tapi saya kurang tahu ya kalau di Google Drive dan sebagainya. Karena di sini, pilihannya adalah untuk simple copy. Jadi sebenarnya dia melakukan copy paste ya dari file yang dipilih maupun yang maupun yang dipastekan ya. Yang penting bisa copy paste. Terus yang kedua, yang WebDAV storage itu karena dia pakai protokol HTTP, jadi fotonya tetap juga bisa diakses oleh aplikasi lain. Karena bisa diakses fotonya menggunakan protokol HTTP. Demikian, Pak. Tapi ya
si aplikasi lain itu harus punya WebDAV agent ya atau karena di situ nanti pasti ditanya autentifikasinya. Demikian. OTW seprek ya, thank you Pak Sarif. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sharingnya. Jadi saya harap kalau monggo kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Oh ya, saya juga mau sharing bahwa sekarang di teknologi JIS itu sangat banyak pilihan ya, baik di aplikasi desktop maupun di WebGIS. Kalau di WebGIS biasanya saya pakai Mapbender biasanya kalau untuk WebGIS. Karena sangat mudah sekali untuk dioperasikan maupun di develop. Itu ya sedikit tips. Pak untuk tipe field foto ya, Purna Tirta nih. Pakai whole number atau string. Begini, kalau file fotonya mau dimasukkan ke dalam database, misalkan kita pakai GeoPackage ya, itu berarti tipe datanya adalah blob. Ya. Tetapi kalau filenya itu mau kita letakkan di sebuah tempat, yang lokasinya atau URL-nya atau path filenya atau path foldernya itu mau kita simpan, itu berarti kita letakkan di tipe data yang string, gitu. Bukan whole number. Kalau whole number itu integer, Pak. Jadi yang string. Demikian Pak Prumda Tirta. Ada pertanyaan lagi? Padahal mic-nya bisa nyala loh, bisa langsung nanya. Mau tanya apakah file ini yang sudah jadi bisakah digunakan pada QGIS? Sebenarnya file yang saya pakai ini ya bisa digunakan di QGIS, Pak. Maksudnya file apa nih ya? Oh, QFill. Kalau file yang sudah ada itu digunakan di QFill, saat ini masih yang bisa digunakan di QFill tapi yang existing file, Pak. Bukan yang simple copy ataupun yang yang WebDAV gitu. Karena saat ini yang QFill belum support WebDAV dan belum support juga yang simple copy. Saat ini QFill hanya baru bisa yang existing file. Jadi tipsnya tadi biar bisa dibuka di QFill foto-fotonya, gunakan yang existing file, terus gunakan yang settingannya adalah relative to project path gitu. Jadi nanti seperti itu tipsnya. Silakan ada pertanyaan lagi? Kita tunggu. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Jika ada yang mau berkonsultasi, mau japrian, ya ini saya masukkan nomor telepon saya ya di sini. Saya tulis di komen. Yaitu WA saya jika ingin kita ngobrol secara langsung via WA itu di kolom chat saya kirimkan nomor WA saya di wa.suherman.asia. Pak di QField Authentication lihat settingannya. Pak di field authentication lihat settingannya. Oh oke. Sebentar saya share screen dulu. Jadi kalau di sini di layer bangunan pelanggan, saya cek propertiesnya, kemudian di bagian foto sini, ya di bagian foto sini, kemudian di sini yang ini berarti yang WebDAV ya. Ini ada authentication nih. Nah, nanti Bapak tinggal kalau belum ada authentication-nya, tinggal klik yang configuration aja, klik tanda plus, nanti tinggal kasih nama ini, misalkan akun misalkan Kilot gitu ya, misalkan ya Kilot misalkan seperti ini, masukkan sini username, passwordnya juga sini, sudah gitu aja. Sehingga kalau punya saya tampaknya seperti ini. Nah ini kalau punya saya.
tampak seperti ini. Jadi nggak ada settingan khusus kok. Ya, nggak ada settingan khusus. Demikian, Bapak. Nah, ada pertanyaan yang lainnya, silahkan. Ada pertanyaan lainnya? Itu ya Pak Perumda Tirta untuk setting di field application-nya untuk yang WebDAV storage. Ya, itu. Jika ada lagi pertanyaannya, silakan. Kalau gitu silahkan dimanfaatkan sebesar-besarnya teknik ini ya, sangat baik sekali buat kita. Jadi kalau kita bikin attachment atau ada file penyerta, entah itu dokumen Asbul drawing kah atau foto situasi kah, kita nggak kesulitan lagi dalam mencari filenya karena sudah bisa kita kumpulkan dalam folder atau drive yang dipakai sama-sama atau di dalam storage cloud. Pak, mohon maaf tadi ketinggalan, bisa diulang nggak? Perumda Tirta. Untuk yang tadi, oke, saya coba ulang. Jadi nggak ada settingan khusus Mas di authentication tadi, ya, tidak ada settingan khusus. Itu kita bisa set di sini, ya, di klik kanan aja di layer bangunan properties, kemudian di apa? Di kolom foto sini untuk yang di attachment-nya ini kita pilih yang ini aja. Configuration-nya ini kita tanda plus aja untuk nambahin. Kemudian kalau sudah diisi, nanti isi aja sesuai dengan akun dari server yang ada WebDAV storage service-nya gitu. Bagi rekan-rekan yang di tempatnya ada web server kayak Windows, Microsoft IIS ataupun yang pakai Apache ya, itu bisa memanfaatkan bisa dibuat WebDAV storage service-nya juga di situ. Jadi seperti itu, Pak, penjelasannya. Ya, saya ulangi. Jadi kalau ada yang pingin lihat-lihat lagi rekamannya bisa ke sini, bisa di chat ya, bisa ke situ. Atau kalau ada yang ingin mengontak saya langsung bisa hubungi di kolom chat itu ada alamat YouTube-nya juga ada alamat WA saya. Demikian, rekan-rekan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi memang cukup singkat ini materinya, cuman kita ngenalin fitur baru dari si QGIS gitu. Halo Pak David dari Tangerang ya. Silakan, apa kabar Pak? Oke, demikian. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Gis Perumda Air Makassar. Oke, sama-sama. Oke ya, jadi kalau gitu saya cukupkan. Jadi mohon dimanfaatkan ya karena ini akan baik sekali. Jadi rekan-rekan, jadi hari ini saya coba simpulkan. Pertama, rekan-rekan akan rapi dalam bekerja jika menggunakan project QGIS ya. Di mana rekan-rekan harus biasakan menggunakan project folder gitu. Kemudian kedua, file-file yang terkait di dalam project tersebut, project QGIS-nya, jangan diletakkan di luar project folder, tapi masukkan ke dalam project foldernya. Kemudian buat settingan path-nya adalah ke relative to project path gitu. Yang ketiga, yang itu gunakan storage bersama dengan memanfaatkan simple copy-nya si QGIS untuk meletakkan attachment kayak dokumen-dokumen penting, hasil scanan atau foto situasi dan sebagainya, atau juga bisa memanfaatkan WebDAV storage yang ada di cloud gitu. Rekan-rekan bisa membuat layanan WebDAV storage baik itu di web server IIS maupun di web server Apache. Bisa dibuatkan di situ karena sudah support. Demikian kesimpulannya ya rekan-rekan. Terima kasih. Saya cukupkan. Ada pertanyaan lagi? Terakhir deh. Ada lagi? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaannya ya. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan.